Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Siprianti dengan NIM 1804010038 dari kelas X 5B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang basis komunikasi pemasaran. Basis komunikasi pemasaran yang akan saya jelaskan ada 5. Yang pertama yaitu model komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang kedua, memperluas konsep komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang ketiga, pasar sasaran. Yang keempat, mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Dan yang kelima, masa depan komunikasi pemasaran. Pendekatan IMC membantu perusahaan mengidentifikasi metode yang paling tepat dan efektif dalam berkomunikasi dan membangun hubungan dengan konsumen. Promosi dalam komunikasi pemasaran di Indonesia meliputi penggunaan saluran komunikasi. Menurut Nichols, promosi lengkap meliputi 6 hal. Ini adalah contoh model bauran promosi. Akan tetapi yang dimaksud oleh Nichols di sini promotion mix, yaitu periklanan atau advertising, penjualan personal atau personal selling, word of mouth, berita dari mulut ke mulut, sales promotion atau promosi penjualan, publicity atau publisitas, dan juga hubungan masyarakat atau public relation. Itulah yang dimaksud 6 komponen dalam promotion mix. Selanjutnya yaitu model komunikasi pemasaran terintegrasi. Ada beberapa unsur dalam model komunikasi pemasaran terintegrasi. Model komunikasi pemasaran terintegrasi mencoba untuk mengintegrasikan semua unsur bauran promosi yang ada dengan asumsi bahwa tidak ada satu unsur pun yang terpisah dalam mencapai tujuan pemasaran yang efektif. Bauran komunikasi pemasaran dapat dijabarkan menjadi beberapa hal unsur yang terkait erat dengan upaya menciptakan ekuitas merek. Komunikasi pemasaran yang baik dalam pelaksanaannya akan berdampak pada persepsi positif kepercayaan terhadap merek yang disampaikan. Jadi di dalam program komunikasi pemasaran yang termasuk di dalamnya yaitu iklan, promosi penjualan, acara atau pengalaman, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, pemasaran dari mulut ke mulut, penjualan personal, dan pemasaran secara langsung. Sedangkan yang terdapat dalam ekuitas merek yaitu kesadaran akan merek, citra merek, respon merek, dan hubungan dengan merek. Selanjutnya yaitu memperluas konsep komunikasi pemasaran terintegrasi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam memperluas konsep komunikasi pemasaran terintegrasi, yaitu yang pertama, menjaga konsistensi positioning supaya tetap mengarah pada reputasi yang diharapkan. Yang kedua, yaitu memelihara interaksi komunikasi sehingga terjalin hubungan kokoh dengan para pemegang kepentingan. Yang ketiga, yaitu menerapkan pemasaran berbasis misi untuk mendongkrak nilai. Yang ketiga yaitu pasar sasaran. Pasar sasaran dalam komunikasi pemasaran terintegrasi berdasarkan dari kecukupan data yang menyangkut database pelanggan. Database pelanggan adalah kumpulan data komprehensif yang terorganisasi tentang pelanggan dan calon pelanggan individual yang terkini. Pemasaran berdasarkan data pelanggan merupakan salah satu hal yang khas yang membedakan antara pemasaran massal dengan apa yang dinamakan pemasaran satu ke satu. Perusahaan yang mengenal pelanggan individual mereka dapat menyesuaikan produk,
tawaran, pesan, metode pengiriman, dan juga metode pembayaran supaya dapat memaksimalkan daya tarik bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Ada 8 langkah dalam mengembangkan program komunikasi dan promosi total yang efektif, yaitu mengidentifikasi halayak yang dituju, menentukan tujuan komunikasi tersebut, merancang pesan, memilih saluran komunikasi, menentukan total anggaran promosi, membuat keputusan atau bauran promosi atau promotion mix, mengukur hasil promosi tersebut, dan juga mengelola dan mengordinasikan proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu masa depan komunikasi pemasaran. Sudah menjadi anggapan umum bahwa masa depan merupakan era globalisasi dengan kondisi lingkungan dunia bisnis yang secara struktural berbeda dengan kondisi lingkungan di masa sekarang dan masa sebelumnya. Konsepsi komunikasi pemasaran pada dasarnya berkaitan dengan konsepsi ekonomi tentang unsur-unsur klasik pemasaran yang lazim. Adapun beberapa konsep sentral dari komunikasi pemasaran di masa depan yaitu segmentasi dan cakupan pangsa pasar sasaran. Kedua, keseragaman global dalam strategi positioning, nama merek, pengemasan, penetapan harga, dan juga periklanan. Dan terakhir, diferensiasi dalam promosi penjualan, pendekatan penjualan, distribusi, dan juga layanan pelanggan. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai basis komunikasi pemasaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.